Halo, selamat datang di Daily Chips. Masih membahas series dari Haunted Latin America. Cerita kali ini berjudul Boneka Terkutuk. Cerita ini datang dari seorang wanita bernama Zuli Daza, di mana Zuli menceritakan masa lalunya, di mana dia memiliki boneka yang terobsesi padanya selama bertahun-tahun. Boneka Terkutuk, inilah kisah selengkapnya. Masa kecil Zuli sama seperti kebanyakan anak pada umumnya. Orang tua yang sayang padanya dan saudara yang juga saling menyayangi. Hingga pada usianya yang beranjak 15 tahun, Zuli mendapatkan sebuah kado boneka dari ayahnya pada hari ulang tahunnya. Zuli sangat menyukai dan menyayangi boneka itu. Zuli merasa tatapan boneka itu sangatlah manis, seperti tatapan orang yang membutuhkan kasih sayang. Setiap harinya Zuli akan menyisirnya, membersihkan serta mendandaninya. Seolah-olah boneka itu adalah anaknya sendiri. Namun anehnya, boneka itu terus mengalami perubahan pada penampilannya. Penampilan boneka yang semula cantik dan manis berubah menjadi menakutkan. Satu lengannya pun lepas menyisakan kerangka kawatnya saja. Meskipun begitu, Zuli tetap merawat dan menyayangi boneka itu dengan sepenuh hati. Saat kondisi boneka itu semakin memburuk, banyak hal janggal mulai terjadi. Zuli tiba-tiba sering merasakan kehadiran sesuatu. Namun dia tidak berpikir bahwa hal tersebut berkaitan dengan boneka itu. Hingga saat Zuli beranjak dewasa, ia berencana untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tak lupa pula dia membawa serta boneka itu bersama dengannya. Kemanapun Zuli pergi, maka boneka itu akan selalu ikut bersamanya. Hal tersebut sampai membuat pasangannya itu kesal. Pacar Zuli tidak menyukai boneka itu dan menyuruh Zuli untuk membuangnya. Tentu saja Zuli tidak akan mau untuk membuangnya. Setelah 8 tahun mereka hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang putri yang cantik. Yang tertua bernama Gabriela dan adiknya Luisa. Sayangnya Zuli dan pacarnya pun harus berpisah. 2 putrinya pindah bersama Zuli dan tak lupa pula Zuli juga membawa boneka itu. Suatu pagi, kedua putri Zuli sedang mengerjakan PR dan meminta Zuli untuk memeriksanya. Namun Zuli justru terdiam dengan terus melihat dan membelai boneka itu. Hingga anaknya harus memanggilnya beberapa kali agar Zuli tersadar dari lamunannya itu. Hal tersebut membuat anak-anaknya merasa tak nyaman berada di sekitar boneka itu. Anaknya bilang jika boneka itu aneh dan mereka takut padanya. Namun ibunya justru begitu menggilai boneka itu. Suatu hari, anjing Zuli terus menggonggong di depan pintu kamar Zuli. Anak tertua Zuli, Gabriela, akhirnya membuka pintu kamar Zuli dan membiarkan anjing itu untuk masuk ke dalam. Di atas kasur terdapat boneka menyeramkan itu. Karena terus menyalak, Gabriela pun akhirnya kembali mengeluarkan anjingnya dari kamar itu. Namun tiba-tiba, boneka itu sudah berpindah ke sofa. Pada akhirnya, Zuli memutuskan untuk menyimpan boneka itu di dalam lemari kamarnya agar anak-anaknya pun tenang. Namun pagi harinya, boneka itu sudah berada di kamar anak-anaknya. Setiap kali Zuli menyimpan boneka itu di tempat yang tersembunyi, boneka itu akan berpindah tempat dengan sendirinya. Suatu pagi seusai sarapan, Zuli dan kedua anaknya mendapati boneka itu dipenuhi dengan kecoa yang sangat banyak. Padahal tempat tersebut merupakan tempat yang selalu bersih. Sejak saat itulah situasi semakin tidak terkendali. Saat Gabriela dan Luisa sedang belajar bersama, tiba-tiba boneka itu duduk di kursi yang semula kosong sebelah Luisa. Hal tersebut membuat kedua anak itu ketakutan. Karena kesal, Gabriela pun membanting boneka itu, dan ketika boneka itu hendak diinjak, tiba-tiba
Mendapati keanehan yang terjadi, Zuli justru mengambil boneka itu dan memeluknya. Kedua anaknya pun hanya bisa terdiam keheranan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang dalam hidup Zuli akan takut pada boneka itu. Hal tersebut pun berdampak pada kehidupan asmaranya. Setiap kali Zuli mulai memiliki hubungan, maka orang itu akan pergi dan tidak akan diketahui lagi kabarnya. Suatu malam, Gabriela terbangun dan pergi ke kamar mandi. Namun ketika hendak kembali ke kamarnya, muncul sesosok pria. Setiap Gabriela melangkahkan kakinya, pria itu pun akan maju melangkahkan kakinya pula. Karena ketakutan, Gabriela berlari menuju kamar ibunya dan menguncinya. Gabriela akhirnya memberitahu ibunya apa yang barusan terjadi padanya. Hingga pada suatu hari saat Zuli mengganti bajunya, dia menyaksikan sendiri boneka itu menoleh padanya. Dan terdengar pula bisikan yang berkata, "Zuli, kau milikku." Suatu ketika, Zuli kebetulan mendengar program radio tentang fenomena gaib. Ada peneliti gaib yang membahas tentang boneka dan mainan terkutuk. Zuli pun akhirnya mengirimkan surat ke program radio tersebut dan berharap mereka bisa membantunya. Ketika mereka melihat foto boneka yang dikirimkan Zuli, mereka pun membuat janji untuk menganalisis boneka itu. Seorang peneliti fenomena gaib, para psikolog, dan paranormal menganalisis boneka itu dan menganggapnya cukup aneh. Peneliti para psikolog duduk di hadapan Zuli dengan menggunakan tongkat pendeteksi untuk berkomunikasi dengan boneka itu. Melalui tongkat itu, mereka akan menerima jawaban langsung dari pertanyaan yang diajukan untuk boneka itu. Dengan tongkat mengarah ke jawaban iya atau jawaban tidak. Pertanyaan pertama, apakah kau jatuh cinta pada Zuli? Jawabannya iya. Apakah kau pria? Jawabannya iya. Apakah kau mau Zuli bersama yang orang lain? Jawabannya tidak. Lalu datang pada pertanyaan, apakah kau mau menyakiti Zuli? Jawabannya adalah iya. Lalu peneliti lain bertanya, kau ingin membunuhnya? Jawabannya adalah iya. Lalu tiba-tiba Zuli pun disadarkan oleh orang-orang yang berada di sana. Gerakan terjatuh ke belakang yang dilakukan oleh boneka itu meniru gerakan Zuli ketika terjatuh. Para peneliti pun menyimpulkan bahwa hantu roh seseorang atau bahkan iblis merasuki boneka itu. Zuli menyadari bahwa roh itu menginginkannya. Meskipun hatinya berat untuk melepaskan boneka itu, Zuli tidak mau membawanya lagi. Zuli berkata bahwa rasanya seperti seseorang yang dicintai meninggalkan atau pergi menghilang. Zuli merasakan kesedihan yang mendalam, namun Zuli pun akhirnya meninggalkan boneka itu untuk diserahkan ke program radio itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan ringkasan film ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, biar aku semangat untuk membuat video-video lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!